Salam jumpa kembali para Inspanner, serta khusus daring Institut Penulis.id. Terima kasih telah bergabung dengan mata khusus ini, yaitu 5W tambah 1H Writerpreneur. Bersama saya, Bambang Trim, kita akan memulai sesi 1 khusus daring ini. Pada sesi ini, Anda akan diajak untuk menyelami pertanyaan awal, what atau apa itu Writerpreneur. Nah, apakah Anda pernah mendengar istilah Writerpreneur sebelumnya? Secara istilah mungkin relatif baru, tetapi secara aktivitas yang namanya penulis pengusaha sudah ada sejak zaman dahulu. Ini fakta bahwa tidak ada satu bidang pun yang dapat lepas dari tulis-menulis. Semua orang, semua lembaga, semua organisasi, semua bidang memerlukan produk tulisan, dan tentunya orang yang mampu menulis untuk menghasilkan aneka produk tulisan. Karena itu, pada zaman dulu penulis sering mendapat privilege khusus dari penguasa. Mereka difasilitasi para raja untuk mengumpulkan informasi, data, dan fakta lalu menuliskannya. Maman S. Mahayana dalam bukunya Pengarang Tak Pernah Mati mengungkapkan juga bahwa para penulis dulu mendapatkan kedudukan terhormat dan dijamin hidupnya beserta keluarganya oleh para raja. Logikanya, tanpa ada penulis, tentu kita tidak dapat menikmati catatan sejarah. Terlepas apakah sejarah itu ditulis apa adanya dengan jujur atau sudah dibumbui dengan kepentingan para raja tadi. Baiklah, mari kita definisikan apa itu writerpreneur. Saya mendefinisikannya secara mudah dan sederhana. Writerpreneur adalah seorang penulis yang mampu mengubah satu rim kertas kosong seharga 30.000 menjadi kertas bertulisan seharga 30 juta. Artinya, Anda paling tidak dibayar per halaman menulis itu 60.000. Secara ekstrim lagi, bahkan Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk kertas jika Anda bekerja dengan file komputer atau secara digital. Intinya Anda harus menghasilkan nilai tambah dari tulisan Anda itu berkali-kali lipat. Jika satu lembar kertas itu berharga 60 perak, Anda telah melakukan lompatan 1000 kali untuk menjadikannya 60.000 rupiah satu lembar. Dan Anda cukup hanya menulis satu muka alias satu halaman. Jika Anda dibayar per kata dan satu halaman lebih kurang ada 300 kata, Anda berarti dibayar 200 perak atau 200 rupiah per kata. Ini dahsyat. Saya sempat membuka standar biaya umum (SBU) yang berlaku di lingkungan pemerintahan. Tarif penulisan artikel itu dihargai 100.000 per halaman. Jadi lebih mahal dari harga 60.000 per halaman. Nah, ini mantap sekali. Sekarang, bagaimana Anda dapat menjadi penulis pengusaha? Tentu Anda harus masuk dalam lingkup industri. Namun, ya kita mengubah dulu mindset atau tata benak tentang menulis sebagai sebuah usaha publikasi. Anda kini memiliki keterampilan menulis dan Anda punya peluang mempublikasikannya di berbagai media. Jika Anda mengirimkannya ke media, berarti Anda masih bekerja untuk diri Anda sendiri dan mengikuti kepentingan media tersebut akan publikasi. Anda dapat saja nyaman dengan cara seperti itu, mengirimkan tulisan ke penerbit buku atau penerbit media massa, lalu menunggu. Ya, Anda harus melompat dari zona nyaman itu untuk berubah dari penulis mandiri, istilah saya untuk mereka yang bekerja menghasilkan tulisan sendiri, menjadi penulis jasa. Penulis jasa adalah mereka yang menyediakan dirinya dengan keterampilan menulis untuk membantu siapapun dalam bidang tulis-menulis. Alhasil yang Anda buat adalah sebuah usaha jasa penulisan. Saya ajak dulu Anda merenungi pandangan tentang menulis. Pertama, apakah menulis itu hobi? Jika hobi, tentu Anda hanya perlu melakukannya sekadar kesenangan. Nah, jika pelarian, berarti menulis hanya untuk mengalihkan perhatian dari masalah yang mengimpit Anda kini. Jika untuk pengembangan diri, ini bagus, berarti menulis mampu menambah bobot intelektualitas Anda atau kapasitas diri Anda. Jika menjadi misi hidup, untuk apa dan untuk siapa Anda menulis? Dua hal lain yang tentunya dilakoni mereka yang menulis dengan serius adalah sebagai pekerjaan dan satu sebagai bisnis. Saya jadi ingat kata-kata Dan Poynter, seorang yang disebut Godfather ribuan buku di Amerika. Dia menyebutkan begini, "Writing is not a job, it's a business." Artinya menulis lebih jauh bisa menjadi bisnis bagi seseorang
daripada sekedar menjadi pekerjaan. Satu tokoh lagi yang mendengungkan pentingnya penulis memasuki bisnis adalah Guy Kawasaki. Ia dijuluki Silicon Valley Author. Kawasaki menggulirkan konsep author, publisher, entrepreneur. Kawasaki lebih dalam membahas tentang self-publishing sebagai jalan bisnis, begitu juga Dan Pointer. Oke, apakah Anda sudah mulai mendapatkan kilatan cahaya ide tentang writerpreneur? Artinya Anda harus mengeset diri sebagai pengusaha tulis-menulis. Anggap saja tulisan itu sebagai kerajinan. Anda tentu perlu keterampilan membuat barang kerajinan tersebut. Nah, saya jadikan sebagai syarat untuk menjadi writerpreneur. Berikut ini beberapa syarat itu. Pertama, Anda harus menguasai teknik menulis dengan baik. Kedua, Anda harus memahami genre atau genre tulisan seperti fiksi, non-fiksi, dan faksi. Ketiga, Anda harus menguasai juga berbagai ranah tulisan seperti ranah akademis, ranah jurnalistik, atau ranah bisnis. Anda tidak harus menguasai semuanya, tetapi dapat memilih fokus pada salah satunya. Keempat, ini juga penting soal penguasaan bahasa. Jika Anda berkutat dalam dunia tulis-menulis di Indonesia, berbahasa Indonesia yang baik dan benar juga harus dikuasai. Terakhir, penerbitan. Penerbitan itu ada ilmunya yang disebut publishing science. Sebagai writerpreneur, Anda harus tahu seluk-beluk proses penerbitan, baik itu media massa maupun buku. Sekarang, saya ingin menunjukkan kepada Anda bentangan dunia tulis-menulis itu. Bagian ini saya kutip dari penjelasan T. Lianggi dalam bukunya Terampil Mengarang. Saya modifikasi kembali hingga menjadi seperti yang Anda lihat. Semua bermula dari ide yang kita sebut sebagai tema besar. Tema atau ide dapat berdasarkan hayalan atau imajinasi dan fakta. Dalam lingkup hayali atau imajinasi, jenis tulisan lebih populer disebut fiksi. Fiksi memiliki dua genre, yaitu prosa dan puisi. Di dalam prosa ada cerpen, novel, drama. Jenis fiksi adalah jenis yang paling banyak ditekuni para penulis pemula. Faktawi menurunkan dua genre, yaitu non-fiksi dan faksi. Non-fiksi terbagi atas ranah akademis, ranah jurnalistik, dan ranah bisnis. Adapun faksi adalah jenis fakta yang dikisahkan, sehingga kita mengenali genre biografi, autobiografi, dan memoir. Ada juga yang menyebutnya non-fiction biografi. Apapun pilihan genre yang Anda hendak dalami, semuanya ada pasarnya masing-masing. Anda tinggal pelajari pasar tersebut dan juga mengenali kemampuan diri Anda dalam menulis. Ada 3 daya yang perlu Anda miliki. Pertama, daya pikat, yaitu dari teknik dan gaya Anda menulis memang menarik sekaligus enak dibaca. Kedua, daya ubah atau daya gugah yang dikandung tulisan-tulisan Anda. Karena itu, tulisan semestinya kaya dengan konten-konten yang mencerahkan. Anda harus bisa atau mampu mengemas berbagai referensi, bahan bacaan lain, dan lalu memberikan opini Anda. Ketiga adalah daya hibur tulisan, sehingga membuat pembaca betah membaca tulisan Anda. Demikianlah sesi pertama sebagai pengantar bagi Anda untuk menyelami dunia writerpreneur. Anda dapat mengulang-ulang kembali bahasan pada sesi ini. Dan jika Anda merasa sudah cukup, Anda dapat melanjutkan ke sesi 2. Terima kasih.